Halo, apa kabar teman-teman sahabat pemilu? Kali ini bersama saya Patris, kita masih di Radio Manggarai, radio pemilu menuju pemilu cerdas. Dan saat ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari Bawaslu dan juga KPU Kabupaten Manggarai terkait dengan tahapan pemilu yang saat ini sedang berlangsung. Nah, ini sebetulnya bukan obrolan yang ini sebetulnya bukan perjumpaan pertama kali kami, karena ini adalah teman-teman lama. Ada Bung Alvan. Siap. Saya Fortunatus Samsamana atau biasa disapa Alvan. Saya sekarang Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai. Oke. Kemudian teman-teman dari KPU nih. Ya, selamat sore ya. Seperti yang Om Patri sampaikan, hari ini kami melakukan reuni sebetulnya. Reuni dari beberapa periode waktu lalu, dan hari ini takdir kemudian yang mempertemukan kita dengan 20 tahun ya? komposisi yang dalam posisi yang berbeda. Iya. Tetapi secara disposisi batin kami hari ini sama sebagai pejuang-pejuang demokrasi tentunya. Dan saya Ricardus Jamie Bentor, bisa disapa Rikar, sebagai salah satu anggota KPU Kabupaten Manggarai yang mengampu divisi hukum dan pengawasan di KPU Kabupaten Manggarai. Jadi hari ini kita bicara atau omong-omong tentang kepemiluan dan demokrasi. Saya kira demikian. Oke, Bang Patris, selamat sore. Sore. Saya Yohanes Manase atau biasa disapa John Manase. Saat ini saya menjadi salah satu anggota Bawaslu Kabupaten Manggarai, mengampu divisi hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat. Ya. Seperti yang disampaikan oleh Bang Rikar tadi, perjumpaan sore hari ini sebenarnya semacam sebuah reuni kecil ya, reuni kecil-kecilan. Karena kami berempat sudah pernah bersama sekitar 20 tahun yang lalu, tahun 2003-2004 ya. Ya. Itu. Betul. Jadi saat itu Bang Patris sebagai jurnalis dan kami bertiga ini sebagai aktivis mahasiswa. Ya, teman-teman, ini menarik sebetulnya para sahabat pemilu. Ketika kemudian saat ini penyelenggara pemilunya adalah rata-rata mantan aktivis sekitar 20 tahun lalu. Nah, kita ngobrol nih. Nah, teman-teman aktivis yang kemudian saat ini bertransformasi sudah menjadi penyelenggara pemilu. Nah, saya bisa berharap, atau juga mungkin publik bisa berharap nih, bahwa penyelenggaraan pemilu itu pasti akan sangat baik. Karena yang mengelola ini, yang melaksana ini kan mantan-mantan aktivis, yang kemudian pasti cenderung berpikir output dari proses pemilu yang berjalan itu harus substansial. Baik ya, terima kasih ya teman-teman sekalian yang mendengarkan diskusi kami sore hari ini. Izinkan kami dulu memberikan respon apa yang dipertanyakan oleh Bung Patris. Saya mulai ketika kita bicara tentang demokrasi. Dari banyak definisi, ketika omong demokrasi ini kan sangat luas, tidak ada batasan. Kami coba menyederhanakan konsep demokrasi yang cukup luas itu dalam konteks kepemiluan. Mengapa? Karena kita bisa menemukan wajah konkret demokrasi itu sesungguhnya itu ada di dalam pemilu itu. Ya kan? Betul. Wajah konkret demokrasi kita itu ada di dalam pemilu. Mengapa? Karena ada partisipasi ruang publik yang sangat luas di sini. Dan semua orang kemudian akan bergerak menyukseskan pesta demokrasi. Betul. Itu yang pertama. Karena itu saya memberikan sedikit batasan demokrasi dalam konteks pemilu. Pemilu itu adalah sebagai sarana kedaulatan rakyat. Jadi rakyat yang berdaulat saat ini. Untuk apa? Untuk memilih pemimpin kita, baik yang ada di eksekutif maupun yang ada di legislatif. Baik pemilu pilpres, DPD, DPR pusat, DPR provinsi maupun di DPRD kabupaten. Nah, saya sedikit melakukan elaborasi sedikit terkait dengan konteks penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Mungkin pada kesempatan ini saya sedikit memberikan share agar publik bisa tahu seperti apa sih pengelolaan tahapan pemilu kita ini. Oh iya, betul. Jadi supaya kita tahu bahwa
pemilu itu dilaksanakan 20 bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Jadi tanggal dan pemungutan suara itu jatuh di tanggal 14 Februari tahun 2024. Ya. Nah, dalam pengelolaan tahapan kepemiluan, proses desain kepemiluan kita itu dimulai dengan penyusunan tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu. Nah, di dalam penyusunan tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu itu ada hal yang harus dieksekusi oleh KPU dalam hal ini, dari hulu sampai hilir. Nah, kira-kira mulai dari mana? Iya, hulunya ada di mana? Ini pertanyaan yang menarik. Ada 3 hal yang didesain oleh KPU dalam memastikan proses penyelenggaraan pemilu itu bisa berjalan dengan baik. Pertama, ada ketersediaan anggaran. Ya. Itu dulu. Anggaran mesti harus dipastikan oleh negara. Betul. Untuk apa? Untuk membiayai proses pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah penyusunan terhadap regulasi. Mengapa? Karena kepastian hukum dalam pengelolaan tahapan pemilu itu yang menjadi pertama dan utama. Ya. Bagaimana mengelola tahapan? Tanpa ada kepastian hukum, maka ada bias. Ya. Ada konflik di situ. Karena apa? Pastinya akan tidak terarah dan tidak teratur, tidak tertata dengan baik atau tidak terkelola dengan baik. Karena itu hulunya itulah memastikan regulasi proses penyelenggaraan pemilu itu bisa berjalan. Sehingga legitimasinya jelas. Itu satu. Yang kedua. Yang ketiga, penyusunan program dan jadwal penyelenggaraan pemilu. Jadi mengelola tahapan pemilu itu sesuai dengan ketentuan waktu, diatur ritmenya. Agar apa? Setiap pengelolaan sub tahapan kepemiluan itu diatur sesuai dengan waktunya. Karena itu untuk penyelenggaraan tahapan pemilu tahun 2024, KPU menetapkan keputusan KPU RI nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Jadi itu kira-kira poin awal ketika kita bicara bagaimana sih pengelolaan tahapan pemilu tahun 2024. Saya kira demikian untuk respon saya. Nah, kalau Bung Alvan sendiri bagaimana nih sebagai penyelenggara pemilu, sedikit saja? Ya. Apalagi tugasnya Bawaslu itu melakukan pengawasan terhadap proses politik. Ya. Nah, ini artinya sebetulnya latar belakang yang sudah ada sebetulnya bisa sangat kuat dalam kerja-kerja Bawaslu Kabupaten Manggarai sebetulnya. Ya, setuju. Mungkin sebelum saya bicara tentang Bawaslu, Bung Patrick menarik pertanyaannya tadi bahwa sebenarnya kalau kita bicara desain sistem kepemiluan kita, kalau saya sederhananya, jadi konsep demokrasi yang adalah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat yang sangat abstrak itu boleh dibilang sebagai rule by the people, kan gitu. Yeah. Nah, bagaimana rule by the people yang adalah konsep demokrasi itu dibawa pada tata pemerintahan dan demokrasi dalam konteks yang nyata. Kalau istilah saya itu demokrasi yang teradministrasi, ya pemilu. Yeah. Sehingga dari rule by the people kepada rule by the law. Yeah. Nah, ketika kita bicara pemilu, rule-nya by the law, bukan rule by the people lagi. Yeah. Tetapi proses menuju rule by the law itu mulai dari rule by the people dulu. Mulai dari konsep demokrasi yang adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Betul. Nah, pemilu adalah mekanisme demokrasi yang paling nyata untuk peralihan kepemimpinan itu bisa berlangsung secara damai, kan begitu? Yeah. Kita kan tidak mau peralihan kepemimpinan itu berlangsung dengan cara perang-perangan, kan? Atau angkat senjata, ya kan, saling membunuh. Ya kita mau proses peralihan kepemimpinan berlangsung secara damai. Ya kita butuh mekanisme demokratik yang hingga hari ini diyakini bahwa pemilu menjadi satu-satunya mekanisme demokratik yang paling damai, paling legitimate, paling konstitusional untuk peralihan kepemimpinan. Nah, pertanyaannya dalam mekanisme kerja itu kira-kira apa peran Bawaslu, kan begitu? Dalam konteks pengawasan, Bawaslu mengawasi itu, KPU menjadi hanya salah satu objek saja pengawasan, bukan satu-satunya. Kami selain mengawasi proses penyelenggaraan tahapan yang dilakukan oleh KPU, tapi kita juga mengawasi untuk memberi makna pada substansi demokrasi yang tadinya terlihat prosedural, kita bawa ke yang lebih substantif. Ya.
Contoh misalnya kita itu berarti urusannya sama dengan ini ya, peserta pemilu, penyelenggara, ya, dan lain-lain. persis. Jadi objek pengawasan kami itu peserta pemilu, kan gitu. KPU juga di dalamnya, ya kan. Selaku penyelenggara pemilu, penyelenggara teknis pelaksanaan pemilu. Kemudian kami juga mengawasi masyarakat pemilih. Kami juga mengawasi pemerintahan yang dalam tanda kutip menggunakan kewenangannya untuk kepentingan politik tertentu. Kita juga awasi itu. Kami juga awasi netralitas ASN, TNI, Polri. Betul. Ya kan? Jadi begitu banyak sebenarnya, kompleks sebenarnya tugas dan wewenang Bawaslu sesuai dengan objek pengawasannya. Jadi secara singkatnya tugas kami itu ada 4. Pertama, kami melakukan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran dalam pemilu. Ya kan? Yang kedua, tugas kami adalah melakukan pengawasan pada seluruh tahapan. Ya kan? Yang ketiga, melakukan penindakan pelanggaran jika pencegahan gagal. Kita melakukan upaya penindakan. Yang keempat adalah menyelesaikan sengketa proses pemilu. Jadi kami ini di satu sisi adalah lembaga pengawas, tapi di sisi lain adalah penegak hukum pemilu. Jadi kita selain memberi kepastian hukum, kita memberi keadilan hukum pada proses penyelenggaraan pemilu. Kira-kira begitu Bung Patrick desainnya. Oke, sekarang di bulan Oktober, di akhir bulan Oktober ini sebetulnya kan kita sudah masuk dalam proses tahapan pemilu tadi seperti yang disampaikan oleh teman-teman dari KPU, Bung Ricard. Nah sekarang ini kita sudah mulai masuk pada tahapan pencalonan ya, anggota DPRD Kabupaten Manggarai ya. Ya, betul. Nah ini kira-kira mungkin bisa diberikan gambaran seperti apa sih tahapan pencalonan. Nanti baru kita ke Bung Alfa nih. Kira-kira peran publik di situ seperti apa sih? Adakah ruang untuk melakukan pengawasan atau ada tidak partisipasi publik di situ? Nah, Bung Alfa. Baik, terima kasih Om Patrick. Sebelum saya merespon itu, izinkan saya dulu menyampaikan terkait dengan moto yang KPU punya dalam konteks pengelolaan kepemiluan. KPU mendorong atau mempunyai semboyan pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Mengapa pemilu sebagai sarana integrasi bangsa? Ketika kita omong tentang pemilu, itu bicara tentang kompetisi, omong tentang rivalitas, omong tentang kontestasi. Nah, ketika kompetisi, rivalitas, kontestasi itu dilakukan, maka rawan terjadinya konflik-konflik. Betul. Rawan konflik. Karena dia rawan konflik, maka kami sebagai penyelenggara pemilu itu tidak boleh menjadi bagian daripada konflik itu sendiri atau menciptakan konflik itu sendiri. Hingga ke posisi kami sebagai penyelenggara yang netral dalam hal ini. Itu posisi KPU. Kemudian yang kedua, dalam memberikan rasa keadilan bagi semua peserta pemilu maupun pemilih, karena KPU itu tagline-nya itu lembaga melayani. Dalam konteks urusan kepemiluan, KPU melayani 2 hal. Melayani peserta pemilu, melayani pemilih. Ya, karena itu kami di KPU menjaga kedekatan yang sama. Bukan menjaga jarak yang sama. Menjaga agar apa? Kami memperlakukan semua partai peserta pemilu termasuk pemilu itu sama adanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan pengelolaan tahapan yang sekarang ini sudah dilakukan. Seperti yang saya sampaikan tadi, pemilu itu dimulai 20 bulan sebelum hari H. Subtahapannya itu banyak. Di tahapan awal kemarin itu 14 bulan sebelum hari H, itu peserta pemilu mulai melakukan pendaftaran ke KPU dan kemudian menetapkan partai politik sebagai apa? Sebagai peserta pemilu. Peserta pemilu. Kemudian setelah itu KPU mengelola tahapan pencalonan 8 bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Itu sudah dimulai dengan pendaftaran bakal calon legislatif yang diusung oleh partai politik. Jadi proses rekrutmen dan kaderisasi itu menjadi wilayah partai politik. Kemudian tahapan pencalonan itu kita sudah mulai dan kami di KPU sebagai eksekutor, sebagai pelaksana aturan, mempunyai aturan, mempunyai regulasi yang mengelola itu dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 11
nomor 10 tahun 2022, 2022, kemudian diubah dengan PKPU 11 tahun 2023. Sehingga kami mengelola tahapan itu berdasarkan regulasi itu. Nah, itu dari sisi regulasi. Kemudian tahapannya itu di tanggal 1 Mei kemarin sampai dengan tanggal 14 kemarin itu kami menerima pengajuan pendaftaran bakal calon legislatif untuk penyelenggaraan pemilu anggota DPRD Kabupaten Manggarai dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Jadi ada 14 awalnya, 15 partai politik yang kemudian mengajukan pendaftaran. Ya. Namun setelah mengajukan pendaftaran, KPU melakukan verifikasi administrasi terhadap keseluruhan proses itu. Dalam proses pelaksanaan verifikasi administrasi, kami melihat bahwa ada pemenuhan persyaratan administrasi calon yang belum kemudian terselesaikan. Maka diberi kesempatan untuk partai politik melakukan perbaikan itu sampai dengan batas waktu tertentu. Nah, ketika kami mengelola tahapan ini, ada sebagian partai politik, ada 2 partai politik kalau saya tidak salah, kemudian yang tidak melakukan pemenuhan persyaratan administrasi atau tidak melakukan proses perbaikan terhadap persyaratan administrasi, itu ada partai PBB, termasuk P3 di bagian akhirnya. Sehingga ketika mereka tidak kemudian melakukan proses perbaikan terhadap dokumen itu, maka mereka tidak menjadi peserta pemilu dalam penyelenggaraan pemilu. Berarti dari 18 tadi? Jadi ada saat ini hanya ada 13. Oh, 13. 13 saja. Oh, 13. Yang menjadi peserta, yang mengajukan bakal calegnya. Kemudian saat ini saya singkat saja, itu sudah KPU telah menetapkan daftar calon sementara. Ya, KPU telah menetapkan daftar calon sementara pada tanggal 18 Agustus yang lalu. Nah, sebelum lebih panjang, daftar calon sementara itu kira-kira apa sih sebetulnya? Ya, yang dimaksudkan dengan DCS. Daftar calon sementara itu adalah calon-calon yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi oleh KPU, kemudian ditetapkan oleh KPU menjadi bakal calon sementara. Nah, sifatnya sementara. Artinya akan ada kemungkinan ada perubahan. Ya. Nah, perubahan itu apa ditentukan oleh partai politik atau oleh KPU sih sebetulnya? Ya. Setelah KPU menetapkan daftar calon sementara, kemudian tugas kami mengumumkan kepada publik. Itu selama 5 hari tahapan DCS itu kami mengumumkan tentang daftar calon sementara. Untuk apa? Kepentingannya untuk mendapatkan masukan, tanggapan masyarakat terkait dengan daftar calon sementara yang sudah ditetapkan oleh KPU itu. Nah, dalam proses ini kami mengelolanya selama 10 hari. Itu manakala kemudian ada tanggapan dan masukan masyarakat terkait dengan termasuk persyaratan administrasi, manakala diduga ada pemalsuan dokumen, persyaratan administrasi, itu kemudian bisa disampaikan kepada KPU untuk selanjutnya KPU melakukan klarifikasi. Tetapi dalam konteks 10 hari tanggapan dan masukan masyarakat, kami tidak mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, pada masa pencermatan DCS sekarang ini, itu kemudian KPU mengelolanya dari tanggal 24 September kemarin sampai dengan tanggal 3 Oktober. Ada beberapa hal masa pencermatan DCS ini. Pertama, partai politik dapat mengajukan pergantian calon yang sudah ditetapkan dalam DCS. Itu ranahnya kewenangannya itu oleh partai politik. Mengajukan kepada KPU manakala itu mendapat persetujuan dari DPP. Itu dalam waktu 10 hari tadi. Dalam rentang waktu 24 September sampai dengan tanggal 3. Itu satu. Untuk konteks Manggarai, ada satu partai yang kemudian mengajukan pergantian. Itu. Kemudian yang berikut, masa pencermatan DCS ini dipersilahkan juga kepada partai politik untuk melakukan perubahan dapil.
Misalnya contoh, pengajuan bakal calon itu kemudian dia dari dapil 1, maka bisa pindah ke dapil 3, atau dapil 3 ke dapil 4. Jadi itu otoritas partai politik lah. Itu juga menjadi kewenangan partai politik. Mungkin partai politik punya pertimbangan strategi politik. Ya. Jadi pertimbangan itu otorisasinya ada di partai politik. Ada di partai politik. Kemudian yang berikut Itu ada perubahan itu juga. Ada satu partai. Oh, ada satu partai yang kemudian memanfaatkan momentum ruang itu. Ya, dari tanggal 24 September sampai dengan tanggal 3 Oktober. Kemudian yang berikut, di masa itu juga kami juga meminta supaya partai politik yang mengajukan calon legislatif yang berstatus ASN, betul, Ya. kemudian TNI atau Polri, pada prinsipnya semua pekerjaan yang dilarang oleh undang-undang, kemudian mengajukan pencalonan harus mendapatkan surat pemberhentian tetap dari Menpad RB. Sesuai dengan wilayah kewenangan masing-masing, apakah dari bupati atau dari mana, itu prinsipnya kewenangan itu ada di instansi itu. Termasuk di Kabupaten Manggarai itu ada beberapa calon yang sudah dalam rentang waktu itu sudah mengajukan surat pemberhentian, ya, sehingga proses itu kemudian sudah dilalui. Termasuk di Manggarai itu ada satu kepala desa yang kemudian mengundurkan diri. Kenapa? Tahapan ini penting dan kami selalu menyampaikan informasi ini ke partai politik karena ada rawan sengketanya. Ya. Betul. Ada sengketa. Sengketa dalam artian begini. Ketika pemenuhan persyaratan administrasi khusus yang ASN tadi yang belum mendapat surat pemberhentian itu, KPU akan membatalkan. Dinyatakan tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Karena itu dapat dilakukan proses pergantian oleh partai politik. Nah, terhadap yang bersangkutan itu dinyatakan tidak memenuhi syarat tapi bisa diganti oleh partai politik. Nah, ketika ada sengketa seperti itu, maka itu wilayahnya itu ada di teman-teman Bawaslu. Itu yang disebut dengan sengketa proses pemilu. Jadi pasca itu teman-teman sekalian, pasca pencermatan DCS ini, kami lagi berproses saat ini menuju penetapan DCT tanggal 3 November yang akan datang. Tetapi sebelum menuju ke 3 November itu, terhadap pergantian calon tadi, karena mereka mengajukan administrasi yang baru ini, dengan calon yang baru, maka tugas KPU juga melakukan verifikasi administrasi sebagai pemenuhan persyaratan pencalonan terhadap yang bersangkutan. Sehingga tanggal November nanti ini KPU sudah bisa menetapkan DCT, daftar calon tetap. Nah, tapi kan ada juga fenomena kalau tidak salah di kabupaten-kabupaten lain, Bung Rika, ada yang sudah masuk dalam daftar calon sementara kemudian mengundurkan diri karena ingin mengikuti tes PNS misalnya ASN. Itu juga ada ya? Ada fenomena seperti itu. Lagi-lagi proses pengunduran diri yang bersangkutan, prosesnya itu di internal partai politik dan diajukan. Jadi itu salah satu fenomena yang mempengaruhi perubahan-perubahan DCS. Betul. Ya. Sehingga jadi ditambah juga nih komponennya. Iya. Di saat pencermatan DCS, maka partai politik boleh mengganti calon. Boleh mengganti calon. Berkaitan dengan tahapan yang tadi sudah berjalan. Nah, katakanlah Bawaslu ini kan mewakili kepentingan publik dalam proses-proses tadi DCS sampai dengan sekarang ini kita sedang menuju penetapan daftar calon tetap. Nah, ini kira-kira apa saja yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu? Oke. Dalam proses Bang Patris. DCS, ya. Pada prinsipnya Bawaslu melakukan pengawasan itu tentu melibatkan partisipasi masyarakat. Ya. Karena sesuai dengan pemilu ini kan merupakan pestanya rakyat. Betul. Jadi masyarakat itu harus berpartisipasi dan untuk partisipasi diberikan ruang partisipasi. Ya. Nah, dalam kaitannya dengan tahapan pencalonan itu Bawaslu sudah menginstruksikan kepada jajaran pengawas sampai ke tingkat Panwaslu kecamatan untuk membuka posko pengaduan masyarakat. Jadi melalui posko pengaduan masyarakat ini
jajaran pengawas pemilu mengharapkan agar masyarakat berpartisipasi dalam menyampaikan aduan atau apapun terkait dengan daftar calon yang telah ditetapkan oleh KPU. Namun dalam konteks pemilu 2024 di Manggarai di tahap pencalonan ini, hingga saat ini belum ada aduan masyarakat yang disampaikan melalui ruang Panwaslu Kecamatan. Hanya ada satu aduan yang disampaikan melalui posko pengaduan masyarakat di Bawaslu Kabupaten Manggarai, dan itu sifatnya informasi, dan informasi yang disampaikan oleh masyarakat itu telah dilakukan penelusuran oleh Bawaslu, dan setelah dilakukan penelusuran ternyata belum tidak ditemukan bukti yang cukup untuk sebagai sebuah temuan gitu, seperti itu. Nah, jadi Bung Alvan, berarti memang partisipasi publik kita yang tidak terlalu cukup tinggi kali ini berarti menggambarkan atau mengisyaratkan bahwa partai politik sendiri sebetulnya sudah cukup siap dalam tahapan-tahapan mulai dari DCE sampai dengan DCT tadi sebetulnya. Bisa jadi ya. Karena bisa jadi publik ini publik yang sadar tetapi jenuh dengan mekanisme demokrasi yang ada. Dia sadar, ataukah publik kita tidak sadar atau tidak paham mekanisme demokrasi kita seperti apa sih? Atau tahapan yang sedang berjalan apa nih, tahapan apa? Apakah tahapan pencalonan? Apakah butuh tanggapan masyarakat? Yang pasti bahwa kita sudah berupaya semaksimal mungkin melalui pesan-pesan publik kami melalui media massa, bahkan media-media sosial kita maksimalkan. Kemudian jajaran kita juga kita perintahkan hal yang sama, menghidupkan media-media sosial, pesan-pesan melalui media sosial maupun media massa elektronik ya. Tetapi toh tanggapan masyarakat cuma satu yang masuk. Dan itu terkait dengan dugaan keterlibatan salah satu bakal caleg dalam praktik pidana penggunaan narkoba. Dan setelah kita telusuri itu tidak betul, tidak benar ternyata. Kita sudah semakin kritis. Partai politik juga pasti memang mengantisipasi itu dari jauh-jauh hari. Apalagi sekarang informasi sudah semakin terbuka sehingga ketika kemudian dalam penyusunan DCS sangat baik, tidak banyak pengaduan, maka ini sebetulnya menggambarkan bahwa kualitas proses politik kita ke depan akan semakin jauh lebih baik nih. Itu harapannya Dan pada posisi ini seperti yang disampaikan oleh Pak Om Patris tadi dan teman-teman, dalam memberikan layanan KPU memaksimalkan proses ini. Layanan yang KPU lakukan, karena proses pencalonan kali ini tidak seperti dulu lagi proses manual. Jadi sekarang ada by aplikasi namanya Silon. Namanya Silon. Silon itu ada 3. Ada silonnya KPU, ada silonnya Bawaslu, ada silonnya partai politik. Nah, kita mulai dari silonnya KPU ini bagaimana nih? Nah, konteks itu kemudian kami pertama memberikan pendampingan, memberikan bimbingan teknis terhadap admin silon partai politik agar apa? Dia bisa mengelola semua dokumen pencalonan itu melalui aplikasi. Itu layanan pertama. Lalu layanan yang kedua, kami di KPU membuka layanan helpdesk untuk memberikan respon terhadap pertanyaan, terhadap konsultasi yang dilakukan oleh peserta pemilu, dalam hal ini partai politik. Jadi kami maksimalkan proses pendampingan itu melalui layanan helpdesk. Kemudian yang berikut, kami memaksimalkan grup baku humas KPU bersama dengan peserta pemilu untuk apa? Untuk ruang untuk menyuplai informasi, mengingatkan partai politik. Konsultasinya di helpdesk. Kami memberikan sehingga dari layanan-layanan yang dilakukan oleh KPU itu sebagai strategi untuk memitigasi terjadinya sengketa proses pemilu. Sehingga kualitas proses itu yang kami lakukan sehingga dampak atau outputnya itu proses pencalonan sampai dengan saat ini berjalan smooth ya. Penetapan dengan DCS kemudian menuju ke DCT ini tidak ada kemudian Bung Petrik sejalan dengan KPU kami juga perlu jelaskan sebagai Bawaslu sebetulnya upaya-upaya pencegahan sesuai wilayah kewenangan kami itu sudah dilakukan secara maksimal sejak awal karena
kami punya program sambangi partai politik. Nah, itu bagaimana tuh sambangi partai politik itu dengan prinsip yang sama seperti yang disampaikan oleh Pak Ricard tadi. Jadi kita tidak mengambil jarak dengan partai politik, tapi kita mengambil kedekatan yang sama dengan semua partai politik dalam konteks penyebarluasan informasi. Terutama dalam pencalonan. Termasuk kita menyampaikan informasi terkait misalnya caleg mantan napi. Kan begitu. Kemudian misalnya caleg yang berkaitan dengan misalnya persoalan syarat-syarat kesehatan jasmani dan rohani, ataukah misalnya terkait syarat 30% perempuan, itu kita juga sampaikan, kita juga sampaikan dalam program sambangi partai politik, sehingga partai politik menjadi tahu apa yang mesti mereka lakukan, terutama dalam keterpenuhan syarat administratif. Kan begitu. Nah, program sambangi partai politik itu sebetulnya menjadi bentuk upaya pencegahan yang nyata yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Manggarai, sehingga meminimalisir pelanggaran dalam tahap pencalonan. Kira-kira begitu. Nah, kalau dari tahapan DCS sampai dengan DCT ini kerja teman-teman Bawaslu sendiri bagaimana nih, sehingga kemudian segala proses yang dilakukan oleh teman-teman KPU ini sudah terverifikasi, sehingga kemudian pada saat penetapan DCT ini sudah tidak ada soal, sehingga kemudian kita bisa melanjutkan pada tahapan berikutnya kerja teman Bawaslu. Baik. Sebetulnya banyak yang sudah kita lakukan ya Pak John ya. Yang pertama sekali kita membentuk tim pengawasan. Tim pengawasan itu tugas utamanya adalah selain kami melakukan pengawasan secara langsung di KPU, kita juga melakukan upaya pencegahan ke partai politik. Di sisi lain kita melakukan pengawasan by aplikasi yang namanya Silon. Kalaupun dalam tanda kutip kemudian pola pengawasan kita yang melalui Silon itu tidak bisa berjalan efektif karena Silon Bawaslu yang adminnya juga adalah KPU, itu tidak bisa berjalan maksimal. Sehingga kami kemudian bersama teman-teman KPU melakukan koordinasi untuk melakukan terobosan. Sudahlah, karena pengawasan yang semestinya kita bisa lakukan by aplikasi tidak bisa efektif dengan keterbatasan aplikasi yang ada karena seringkali error, sehingga kami membuat terobosan dengan pengawasan melekat yang kami lakukan di KPU, sehingga akses data oleh KPU itu dibuka luas. Kalau mengikuti perintah KPU RI, kami punya akses data pada pengawasan pencalonan itu setiap kali ke KPU itu hanya 15 menit. 15 menit. Istilah Manggarainya ninik. Kita cuma ninik. Hanya ngintip sebentar 15 menit balik. Dan itu menurut kami mendapat informasi itu maksimal. Terjadi di kabupaten lain itu tidak maksimal. Itu menjadi maksimal sepanjang akses di aplikasi diberi secara luas ke kami. Kan akses di aplikasi, jangankan bicara akses kan, aplikasinya tidak jalan, aplikasi Sipol Bawaslu yang adalah adminnya KPU. Sehingga kami kemudian berkoordinasi dengan teman-teman KPU Kabupaten Manggarai, dan puji Tuhan mereka memberi kami akses yang luas, sehingga kami melakukan pengawasan melekat istilahnya. Pengawasan melekat itu secara langsung di KPU. 1 kali 24 jam bahkan. Jadi sudah tidak ada ego sektoral nih. Tidak ada ego sektoral. Kita mengesampingkan ego-ego. Mimpinya sama, penyelenggaraan berjalan dengan baik. Karena bagaimanapun teman-teman melaksanakan teknisnya, kami memberi kepastian hukum kepada proses itu dengan melakukan mekanisme pengawasan. Jadi itu untungnya penyelenggara pemilu di Kabupaten Manggarai, karena para pengurusnya baik di KPU atau Bawaslu rata-rata aktivis ya. bisa jadi. Jadi kita ada spirit cara berpikir keterbukaan. Jadi betul. Kan prinsip pemilu kan inklusi, terbuka. Iya, jadi ini kabar baik tidak ada buat hal yang ditutup-tutupi. Jadi Bung Alvan, Bung Ricard, Bung John, ini kabar baik buat partai politik dan juga para caleg. Betul. Karena mereka kemudian berada pada panggung yang betul-betul bersih, dan ini dipersembahkan buat mereka, karena yang ngurus ini mantan-mantan aktivis. Betul. Apalagi rata-rata mantan aktivis itu cenderung perfeksionis. Karena romantisme karena romantisme masa lalu itu kemudian mendorong orang, oke, ini harus perfect, ini harus sempurna, sehingga muncul tadi kesepakatan seperti itu, dan itu bisa dilakukan ternyata ya. Tapi tidak menyalahi aturan. Kalaupun secara teknis itu tidak dimungkinkan. Kalau mengikuti SE berapa tuh yang 15 menit itu Pak Ricard? Saya lupa lah namanya. Itu Bung Ricard, itu menarik tuh diceritakan Bung Alvan itu. Kenapa sih teman-teman KPU memberi pada akhirnya kita memberikan ruang yang maksimalnya, padahal di kabupaten lain itu tidak terjadi loh itu. Saya kira posisi KPU dan Bawaslu itu kami berada dalam satu rumah.
hanya beda kamar saja. Ya, sebagai sesama penyelenggara pemilu, tujuan kami hadir itu adalah menghadirkan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, yang jujur dan adil. Nah, tujuannya itu adalah menyukseskan penyelenggaraan pemilu itu, baik Bawaslu maupun KPU. Ya. Dalam konteks pengelolaan tahapan kepemiluan baik Bawaslu dan kemudian KPU memang terikat dengan regulasi yang berbeda antara KPU dengan Bawaslu. Kami melaksanakan pada PKPU, teman-teman melakukan pengawasan dari aspek perbawaslunya terhadap pengelolaan tahapan. Tetapi secara substansi regulasinya sama. Nah, kemudian karena itu kami selalu membangun komunikasi yang informal untuk bagaimana sih metode pengelolaan tahapan pemilu itu biar tidak ada gesekan, Ya, biar betul. tidak ada gontok-gontokan, biar tidak ada perbedaan perspektif di antara kita. Melalui ngobrol bersama, ngobrol santai, ngopi bersama. Itu sebuah media-media yang kami sering lakukan. Apalagi tadi sudah disampaikan, kita ini bukan orang lama, orang baru, jadi sudah membangun proses pertemanan. Sehingga ketika kita mengelola tahapan ini, kita nikmati, kita enjoy bersama, sehingga terbangun sebuah konsensus pemahaman bersama, sehingga prosesnya saya kira bisa berjalan dengan baik, saling menghargai atau menghormati entitas kita sebagai penyelenggara pemilu. Sehingga buat kami semua hal itu tidak diselesaikan secara formal, tetapi ruang ngopi bersama, ruang diskusi bersama, itu semua hal bisa terselesaikan dengan baik. Itu metode yang kami pakai di Manggarai bersama dengan teman-teman Bawaslu. Bang Patris, seperti disampaikan oleh Bung Rikar tadi, KPU telah menetapkan DCS pada tanggal 18 Agustus 2023. Terkait dengan DCS yang ditetapkan oleh KPU sendiri sudah mempublikasikan itu melalui saluran website resmi KPU, kemudian media sosial resmi, akun media sosial resmi, media cetak, kemudian melalui papan pengumuman resmi dari KPU. Dan itu yang diawasi oleh teman-teman Itu Bawaslu juga ya? diawasi oleh Bawaslu. Kemudian ada juga yang diawasi melalui aplikasi Silon tadi. Iya. Walaupun di aplikasi Silon yang dimiliki oleh Bawaslu sering error karena adminnya juga dari KPU. Iya. Untuk di konteks Manggarai kami diberi diberi akses yang baik oleh teman-teman di KPU. Akses data secara Ya, langsung. mungkin karena itu tadi ya, karena ini teman-teman di Sudah KPU berkenalan ini, lama. iya, betul. Kawan lama lah. Betul. Upaya pencegahan lain yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Manggarai dalam tahap pencalonan ini, yaitu dengan sering melakukan imbauan kepada partai politik maupun kepada KPU. Ya. Misalnya terkait dengan bakal calon dengan pekerjaan atau profesi yang wajib mundur. Ya. TNI Polri, ASN ya? Iya. ASN. Atau THL itu yang biasa. THL. Prinsipnya yang bersumber dari Yang Oh, bersumber keuangan negara. Dari keuangan negara. Itu tidak boleh. Iya. Jadi Kan kita wajib menyampaikan mundur. imbauan itu, Oh, iya. imbauan ke partai politik yang mengusung bakal calon dan kepada KPU untuk Iya. mencermati dokumen administrasi yang diajukan oleh bakal calon oleh partai politik. Iya. Seperti itu. Kemudian Bawaslu juga melakukan pengawasan dan setiap hasil pengawasan itu dituangkan dalam form A. Jadi di dalamnya itu memuat ya semacam laporan jurnalistik lah. Oh. Nah, seperti itu. Jadi disampaikan semua 5W1H bukti-buktinya. apa yang kegiatan apa atau persoalan apa, seperti apa pengawasannya, terus siapa yang diawasi, pihak mana yang diawasi, seperti apa kejadiannya, itu dilaporkan semua melalui form A. Jadi form A ini seperti rekam proses Iya, pengawasan proses yang pengawasan. dilakukan oleh Proses pengawasan. teman-teman Mas. Dan itu dilaporkan secara berjenjang. Berjenjang. Misalnya dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan, itu dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten. Dari Bawaslu Kabupaten dilaporkan ke jenjang selanjutnya Bawaslu Provinsi. Seperti itu. sebagai instrumen kerja. Itu sebagai instrumen kerja atau alat kerja. Ya. Seperti itu. Dan ini sampai dengan saat ini prosesnya ini berjalan dengan baik ya. Berjalan dengan baik. Nah ini lalu dari isu DCS
sampai dengan DCT pada tanggal 3 ya, 3 November. Ini kira-kira bagaimana nih peran teman-teman Bawaslu nih? Baik, mungkin Isu saya DCS. respon Ya. soal DCS. yang menarik adalah dalam konteks DCS nih, Bu Patrick. Jadi DCS ini kan ditetapkan 18 Agustus. Ya. Kemudian ada tahapan tanggapan masyarakat. Betul. Dan sekarang sebenarnya kita masuk sudah melewati juga proses pencermatan rancangan DCT. daftar calon tetap. Oh, Jadi dalam pencermatan rancangan daftar calon tetap itu dia jangka waktunya dari tanggal 24 September ya. sampai tanggal 3 Oktober. Oktober. Oh, Nah, 3 di Oktober. masa ini ada keputusan Mahkamah Agung Hmm. yang juga menurut hemat saya memberi kepastian hukum baru, memberi bukan norma baru sih sebenarnya. Dia sebenarnya memerintahkan untuk kembali ke Undang-Undang 7. Karena kalau 2017. Undang-Undang 7 2017 karena Undang-Undang kalau kita Pemilu lihat ya. di PKPU pencalonan PKPU 10 2023 ya, Pak Rikar. Kalau kita lihat itu di situ di pasal 8 ayat 2 PKPU 10 2023 itu kan di situ diatur tentang pencalonan anggota DPRD provinsi, ya kan, DPRD kabupaten kota, di mana pengaturan 30% perempuannya itu bisa pembulatannya ke bawah ataupun ke atas. Oh. Kalau misalnya dia mencapai dia 2,5 ke atas bisa pembulatan ketiga. Tapi kalau 2,5 ke bawah pembulatan menjadi kedua. Tapi ketika dia menggunakan logika umum, logika matematika, akhirnya mencederai amanat Undang-Undang 7 2017. Sehingga dampaknya ini Bung Aflan berarti jumlah caleg perempuan itu keterpenuhan 30% pasti berkurang. perempuan untuk setiap dapil Jumlahnya. oleh setiap partai politik itu menjadi berkurang. Konteks bukan Iya. konteks umum nih, konteks per dapil, Iya, per per partai dapil. politik. Nah, di situ tantangan kami sekarang dalam Iya. konteks pengawasan baik dengan teman-teman KPU. Karena itu kami mengingatkan teman-teman KPU bahwa putusan Mahkamah Agung sudah ada nih. Kita Berarti wajib kembali ke dilaksanakan. Undang-Undang 7. Mestinya wajib. Berarti tidak ada pembulatan ke atas dan pembulatan ke bawah ya? Ya, apalagi KPU sendiri kan sudah mengeluarkan surat 1075. Surat 1075 itu tentang tindak lanjut putusan Mahkamah Agung terkait perubahan pasal 8 ayat 2 PKPU 10 2023 tadi. Dan sifatnya surat itu memberitahukan kepada partai politik untuk mengikuti keputusan Mahkamah Agung kembali ke 30% perempuan. Dan KPU juga berkenaan dengan hal tersebut. KPU juga dalam surat itu partai politik diminta untuk mempedomani putusan Mahkamah Agung. Kemudian KPU secara berjenjang, KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota harus memastikan ada pengajuan calon anggota DPR itu pada masa pencermatan rancangan daftar calon tetap. Ya. Nah, masa pencermatan rancangan daftar calon tetap itu sudah lewat ya. Sudah lewat. Waktunya yaitu dari tanggal 26 September sampai tanggal 3 Oktober kemarin. 3 Oktober. Oke. Nah, norma yang diatur lagi, ya boleh dibilang normal lah di surat itu di poin 3 itu kan diminta kepada KPU kabupaten kota untuk memastikan perubahan itu bisa dilakukan pada masa pencermatan rancangan daftar calon tetap. Nah, sekarang sudah lewat nih tanggal 3. tahapan. Ini nasional sudah lewat nih. Dan surat itu kan ditandatangani oleh Ketua KPU RI Pak Hasyim Asyari, itu ditandatangani pada tanggal 1 Oktober. Ya. Nah, pertanyaannya apakah partai politik menindaklanjuti ini? Sejauh yang kami, hasil pengawasan kami dan hasil koordinasi kami dan Kabupaten Manggarai, partai politik tidak tindak lanjuti ini. Dan kemudian KPU secara kelembagaan belum punya norma baru untuk bisa menyiasati perubahan itu sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung bisa dilakukan di luar rentang waktu 26 September sampai 3 Oktober itu tadi. Karena di surat itu ditegaskan perubahan itu bisa dilakukan di masa rentang waktu masa pencermatan rancangan DCT, kan begitu? Ya. Nah, karena itu kami berharap KPU Kabupaten Manggarai kembali ke hasil konsinyering sebelumnya dengan KPU Bawaslu, DKPP dan DPR RI bahwa ada dua bisa perubahan dalam proses tahapan itu. Ya. Tahapan pencalonan. Perubahan itu misalnya bisa dilakukan alasan pertama karena meninggal dunia. Ya. Alasan yang kedua, apabila ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
itu bisa dilakukan perubahan. Misalnya sekarang ini kan putusan Mahkamah Agung ini berkekuatan hukum tetap nih, kembali ke 30% perempuan. Nah, sebagian besar partai politik di Manggarai belum memenuhi syarat itu. Berarti kan atas dasar putusan Mahkamah Agung boleh dong digeser sedikit tahapan yang sampai 3 Oktober itu ya dimasukkan untuk memberi kepastian hukum pada proses ini bahwa 30% perempuan itu benar-benar terakomodir. Nah, itu saran dari Bawaslu ke KPU. Iya, kami memastikan norma itu terakomodir. Berlaku. Nah, sekarang ke KPU. Teman-teman KPU. Nah, ini kan mencari titik tengah sebetulnya ya. Nah, apakah Bung Rikar misalnya roadmap kegiatan KPU tadi, misalnya ada usulan penambahan jangka waktu, apakah sangat dimungkinkan sehingga kemudian norma tadi yang dimaksudkan oleh teman-teman Bawaslu, oleh Bung Alvan tadi itu terakomodir, kemudian ada ruang untuk implementasi terhadap putusan Mahkamah Agung itu tadi. Baik. Putusan nomor 24. Ini ruang diskursus. Karena ada putusan nomor 24 tentang keterwakilan perempuan tadi. Kenapa? Karena kewenangan untuk menguji peraturan KPU itu diajukan melalui Mahkamah Agung. Maka ada putusan MA itu nomor 24. Itu yang pertama. Saya mau tegaskan begini. Posisi KPU provinsi dan KPU kabupaten kota itu sebagai pelaksana aturan. Pelaksana. Dia bukan sebagai regulator yang membentuk PKPU. Kewenangan sebagai regulator itu semata-mata kewenangannya KPU RI. Sebagai regulator, sebagai pembentuk PKPU. Jadi posisi kami sebagai pelaksana. Dalam ketentuan pencalonan ini, regulasi yang mengatur hanya ada di PKPU 10 tahun 2022 dan PKPU 11 tahun 2023, perubahan atas PKPU 10. Nah, tadi Pak Alvan sampaikan ada putusan MA. Ini bagaimana nih? Bagaimana nih? Kewenangan itu kembali kepada KPU RI. Apakah kemudian KPU RI melakukan perubahan terhadap PKPU, itu menjadi ranahnya KPU RI. Kami tidak berpendapat lebih yang menjadi kewenangannya KPU RI. Karena apa? Posisi kami sebagai eksekutor di bawah, sebagai pelaksana aturan. Betul. Itu pertama. Sehingga saya tidak masuk dalam perdebatan itu. Perdebatan. Karena apa? Kami sebagai pelaksana. Satu. Yang kedua, KPU RI sudah disampaikan oleh Pak Alvan tadi, sudah mengeluarkan surat 1075 yang menunjukkan bahwa KPU sudah menindaklanjuti putusan MA dengan menyampaikan kepada partai politik untuk mengikuti putusan Mahkamah Agung. Sampai dengan apa? Sampai dengan putusan sampai dengan tanggal 3 Oktober, masa terakhir pencermatan DCT, sampai tanggal 3 Oktober kemarin. Nah, itu langkah yang sudah dilakukan oleh KPU RI. Kemudian kami di KPU kabupaten kota termasuk provinsi, normanya hanya mengatur, hanya ada di dalam PKPU 10 tadi tentang pencalonan itu. Kembali kepada regulator KPU RI. Sampai dengan kondisi hari ini belum ada PKPU perubahan terhadap PKPU 10 itu. PKPU 10 atau PKPU 11 perubahan terhadap PKPU 10. Tidak semerta-merta kemudian ada putusan MA kami eksekusi. Ada prosesnya karena kami ini lembaga hierarkis. Jadi pembentuk regulasi itu, regulator itu kewenangan KPU RI. Kami melaksana. Jika ada norma baru kemarin misalnya, maka kemudian kami wajib untuk mengikuti norma itu. Manakala ada perubahan terhadap PKPU. Tapi sampai dengan hari ini PKPU pencalonan itu hanya PKPU 10 dan PKPU 11. Perubahan terhadap PKPU 10 itu. Jadi kondisinya seperti itu. Itu terkait dengan keterwakilan, soal keterwakilan 30%. Nah, hari ini tanggal 26 Oktober dan sampai menunggu putusan atau pada tahapan berikutnya yang akan dilakukan oleh teman-teman KPU Kabupaten Manggarai. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan kepada teman-teman partai politik, mulai dari teman-teman KPU dan teman-teman Bawaslu, silakan. Saat ini di tanggal 24 Oktober sampai dengan tanggal 2 November itu masa di mana KPU melakukan penyusunan
rancangan daftar calon tetap Ya. yang di tanggal 3 nanti akan ditetapkan dalam daftar calon tetap. Ya. Dari sisi pengelolaan tahapan ini, kami berterima kasih kepada semua pimpinan partai politik sebagai peserta pemilu yang sangat kooperatif bersama KPU untuk bisa menyelesaikan atau mengelolakan tahapan ini dengan baik. Kerjasama yang dibangun itu sudah terjadi dengan baik karena setiap ketentuan-ketentuan terkait dengan regulasi bisa ditindaklanjuti dengan baik oleh pimpinan partai politik atau peserta pemilu. Sehingga kita bisa menunggu di tanggal 3 November ya. November nanti penetapan DCT. Nah, di ketentuan Ya. DCT itu kemudian KPU wajib untuk mengumumkan kepada publik terkait dengan penetapan DCT yang sudah ditetapkan oleh KPU dengan keputusan KPU tentunya. Kita berharap di tanggal 3 November itu tidak ada pihak yang dirugikan atau kemudian tidak terjadi sengketa proses pemilu terkait dengan penetapan DCT ini. Ya. Tetapi saya sedikit memberikan informasi tambahan bagaimana ketika setelah tanggal 4 Ya. November, karena ada dua proses yang berbeda. Ya. Di masa pencermatan DCT, partai politik boleh melakukan pergantian calon, bisa melakukan perpindahan dapil. Setelah DCT itu sudah bisa dipastikan partai politik itu tidak bisa mengganti calon lagi. Ya, betul. Dan menggeser Terhadap dapil. yang tidak memenuhi syarat, Ya. tidak bisa lagi. Nah, kemudian apakah KPU dapat membatalkan calon tetap calon anggota legislatifnya sudah ditetapkan? Bisa. Bisa. Pada kondisi sebagaimana? Bagaimana? Kondisi manakala ada calon tetap, daftar calon tetap yang meninggal dunia. Kemudian terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melanggar kampanye. Kemudian putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum ada calon yang memalsukan dokumen. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian atau terbukti melakukan tindak pidana lainnya yang ada kekuatan hukum tetapnya. Kemudian bagaimana KPU melakukan perubahan terhadap, apakah perlu melakukan perubahan? Ya, KPU dapat melakukan perubahan terhadap keputusan DCT itu. Ya. Kemudian kami melakukan klarifikasi, misalnya betul tidak ada yang meninggal berdasarkan informasi, mana dokumen akta kematiannya. Ya, ketika dokumen itu kemudian dipastikan misalnya ada calon tetap yang meninggal, maka KPU bisa melakukan perubahan DCT, tapi tidak merubah nomor urut. Oh, nomor urut tidak diubah dan tidak ada penambahan tidak diganti. Calon yang meninggal itu tidak diganti lagi. Kalau misalnya contoh meninggalnya nomor 4 misalnya, maka nomornya tetap ada, tapi calonnya dinyatakan tidak memenuhi syarat. Berarti itu kosong, dicoret oleh KPU. Bukan contoh, namanya adalah mencoret. Mencoret. Ya. Bagaimana dengan kemudian kalau kondisi 4 kondisi hal yang terjadi di atas, meninggal, larangan melanggar kampanye, melakukan tindak pidana lainnya, memalsukan dokumen, terjadi pada calon yang perempuan misalnya. Karena ada perubahan terhadap kota 30% ini, ketentuan 30%. Maka itu tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Jadi tetap untuk kondisi ini teman-teman sekalian, memang PKPU terkait pemungutan dan penghitungan suara belum ada. Tetapi kalau melihat PKPU lama itu di 2019 terhadap calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat itu, manakala di hari pemungutan suara itu kemudian ada pemilih yang tetap mencoblos yang bersangkutan, bagaimana perlakuannya? Kan gitu. Nah, ketika ada pemilih, bagaimana kemudian KPPS-nya menghitungnya? Ketentunya seperti apa? Jadi berdasarkan PKPU lama itu kemudian dinyatakan surat suaranya dinyatakan tidak sah untuk calon, tetapi sah untuk partai politik yang bersangkutan. Jadi seperti itu. Kita berharap kondisi 4 hal tadi yang saya sampaikan tadi itu pasca penetapan DCT itu tidak terjadi di Manggarai. Mengapa?
Karena setelah KPU nanti menetapkan DCT, itu proses pengadaan logistik khusus untuk surat suara itu sudah mulai terkonsolidasi, sudah mulai dicetak oleh KPU sampai dengan, makanya kami juga berkepentingan tidak ada sengketa. Karena ketika ada sengketa itu sangat mempengaruhi dengan pengadaan logistik khususnya untuk surat suara. Karena apa? Sangat tergantung pada putusannya yang dikeluarkan oleh Bawaslu ataupun ketika itu dibanding ke TUN sampai ke Mahkamah Agung. Jadi sangat mempengaruhi kondisi itu karena sangat sedikit waktunya bagi KPU untuk kemudian melakukan pengadaan logistik khususnya surat suara. Jadi itu terakhir dari saya, karena pemilu ini kemudian kerja-kerja kolosal melibatkan banyak orang, kita berharap karena ini pesta, kebetulan tanggal 14 Februari itu hari Valentine, kemudian bagi umat Katolik itu merayakan hari Rabu Abu. Di hari itu kita ingin bahwa proses penyelenggaraan pemilu itu bisa berjalan dengan aman, damai. Mari semua orang yang memenuhi syarat yang sudah ditetapkan dalam daftar pemilih dan pemilih yang sudah memenuhi syarat berbondong-bondong ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Gunakan hak pilih, jangan apatis, jangan golput, supaya partisipasi kita dalam memberikan suara untuk memilih para pemimpin kita ini bisa berjalan dengan sukses, aman, lancar, dan damai. Sehingga partisipasi kita ke TPS itu bagian dari kontribusi nyata kita untuk membangun bangsa dan negeri ini ke arah yang lebih baik. Saya kira itu respon kami di bagian akhir. Saya kembalikan ke Patris. Ya, langsung aja teman-teman Bawaslu mungkin. Baik, Bang Patris, Bawaslu tentu berharap tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Ya, tidak ada pihak yang merasa dirugikan terkait dengan keputusan KPU tentang daftar calon tetap pada tanggal 3 November nanti. Ya, itu harapannya. Tetapi jika ada pihak yang merasa dirugikan, mari merespon keputusan itu melalui cara-cara yang sesuai dengan cara-cara yang beradab, cara-cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan pemilu ini. Melalui Bawaslu ya? Iya. Nah, kami mengharapkan kepada pihak yang merasa dirugikan untuk menyampaikan permohonan sengketa ke Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Manggarai. Kami memberi jaminan bahwa Bawaslu pasti akan menangani sengketa proses yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan. Kami akan menanganinya secara profesional. Sebagai pengawas pemilu, kami juga mengharapkan adanya partisipasi dari masyarakat. Betul. Ya. Karena pemilu ini kan pestanya rakyat. Jadi rakyat harus berpartisipasi di dalamnya. Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu prinsipnya mengorganisir pengawasan. Tetapi sebetulnya pengawasan itu melibatkan masyarakat. Jadi kami mengharapkan agar kerja-kerja pengawasan juga turut dilakukan oleh masyarakat. Misalnya pencegahan, ingatkan peserta pemilu atau masyarakat yang lain untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan. Kemudian bila ditemukan adanya pelanggaran atau dugaan pelanggaran, mohon partisipasi masyarakat juga untuk memberikan untuk melaporkan ke kami, ke Bawaslu, ke Panwaslu kecamatan atau pengawas pemilu di tingkat desa atau kelurahan. Saya pikir itu saja yang perlu saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Pak Ketua, Pak Alvan, silakan. Baik, saya pikir perubahan dalam konteks kepemimpinan baik di bidang eksekutif maupun legislatif bisa dilakukan melalui mekanisme kepemiluan sehingga kita berharap mekanisme yang sesistematis mungkin sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan baik yang dilakukan oleh KPU maupun Bawaslu memberi jaminan pada proses peralihan kepemimpinan baik di eksekutif maupun legislatif secara berintegritas, secara damai, bermartabat, kemudian memberi jaminan kepada
peralihan kepemimpinan dalam pemerintahan eksekutif dan legislatif untuk Indonesia yang lebih baik, untuk Manggarai yang lebih baik ke depannya. Tentu itu harapannya. Kalaupun misalnya ada sejumlah hal yang kita lihat menjadi celah, kekurangan, itu bisa menjadi bahan perbaikan kita ke depan. Misalnya soal mekanisme prosedural dalam konteks pencalonan yang sangat administratif tetapi tidak menyentuh substansi, mungkin itu akan menjadi perbaikan kita ke depan. Kira-kira begitu. Dan menjadi catatan-catatan ya. Kami Bawaslu dan KPU tentu saja berharap bahwa proses-proses yang kami lakukan dalam konteks pencalonan ke depan akan terus menjadi lebih baik. Ya. Kira-kira begitu Bung Patrick. Ya, luar biasa Bung Alvan, Bung Ricard dan juga Bung John. Kita berharap bahwa kerja-kerja teman-teman KPU dan juga Bawaslu ini bisa berjalan dengan baik sampai dengan tanggal 3 November mendatang. Tentu saja ya, betul ya. Amin ya. Ya, tanggal 3 sampai dengan tanggal 14 Februari. Iya. Ya. Untuk konteks pencalonan sampai 3 November. Sampai tanggal 3 November. Jadi agenda kita di Kabupaten Manggarai, teman-teman, para sahabat pemilu, kita akan menunggu sampai dengan tanggal 3 November sampai dengan teman-teman KPU memutuskan penetapan daftar caleg tetap ya, dan kita berharap seluruh proses itu bisa berjalan dengan lancar. KPU tentu saja punya kewajiban memastikan setiap tahapan berjalan dengan baik. Bawaslu juga memastikan bahwa proses berjalan dengan benar. Dan kita publik juga harus memastikan bahwa kita harus sehat. Buat teman-teman politisi juga harus menjaga kesehatan. Sehingga pasca putusan itu sampai dengan tanggal berapa? 14 ya, Februari 2024 bisa terlibat dalam proses politik, bisa dipilih hak pilihnya di TPS. Ya betul. Jadi kita semua harus sehat gitu ya. Ya, jadi yang calegnya juga harus sehat, yang memilih juga harus sehat. Penyelenggaranya juga harus sehat. Ayo ke TPS. Sehingga pemilu kita juga sehat. Oke, mungkin kemana? Ayo ke TPS Ayo atau? ke TPS. Ke TPS pada tanggal 14 Februari 2024. Oke. Ya, kita akan ketemu lagi teman-teman dalam episode bincang berikutnya, pemilu berikutnya. Oh iya, kita akan ketemu lagi dalam bincang-bincang pemilu berikutnya dengan topik yang mungkin berbeda dan pastikan selalu mengikuti perkembangan tahapan dari teman-teman KPU dan juga Bawaslu. Siap. Kami yang bertugas pamit undur, sampai jumpa dan salam demokrasi. Salam demokrasi sahabat Bawaslu. Salam. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.